Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi sama aku Sally. Nah, teman-teman, seperti biasanya di jam istirahat ini, mumpung masih ada waktu, aku mau menyapa teman-teman. Tadi aku udah makan siang. Kebetulan aku juga lagi nggak sholat, jadi daripada aku mengantuk, aku putusin untuk bikin video. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat walafiat, lahir batin, jasmani maupun rohani. Dan semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat untuk kita semua walaupun cuma sedikit ya gitu. Untuk teman-teman yang bosen nggak dengerin celotehan aku, boleh banget di skip teman-teman. Nah, hari ini aku mau ngebahas tentang HSG. Mungkin teman-teman udah familiar ya sama apa sih si HSG itu. Jadi si HSG atau hysterosalpingografi itu adalah satu tindakan memasukkan cairan kontras ke tuba Fallopi kanan dan kiri. Terus nanti dipoto pakai sinar X-ray. Aku sendiri udah beberapa kali menjalani prosedur pemeriksaan HSG ini. Jadi dari awal pertama kali aku operasi tuh, beberapa bulan kemudian aku melakukan prosedur HSG atau hysterosalpingografi. Terus kesini sininya setiap kali aku mau melakukan program kehamilan, biasanya aku selalu disuruh melakukan HSG, walaupun sebelum-sebelumnya tuh kan udah pernah HSG ya. Tapi kalau udah lewat 6 bulan biasanya suruh ngulang dari awal. Jadi kalau laki-lakinya suruh cek sperma, kalau perempuannya suruh HSG. Terus kalau perempuannya kesini-sininya aku selalu disuruh cek AMH atau anti-mullerian hormon. Nanti insya Allah kapan-kapan aku bahas tentang cek sperma dan AMH-nya ya teman-teman. Si HSG ini fungsinya buat apa sih? Itu tadi, jadi dia karena dimasukin cairan ke tuba Fallopinya, nanti dilihat si cairan tersebut bisa melewati salurannya dengan lancar atau ada hambatan teman-teman. Jadi di situ bisa ditemuin ada sumbatan, terus ada salpingitis, ada hidrosalping, terus ada jaringan luka di rahim, terus ada fibroid pada rahim, terus atau enggak ada tumor di rahimnya. Untuk aku sendiri penderita adenomiosis, hasil HSG aku itu biasanya uterus atau rahimnya itu cenderung lebih besar teman-teman. Jadi karena ada tarikan dari si adenomiosisnya, rahim bagian belakang aku tuh cenderung lebih besar teman-teman. Sebenarnya dulu aku udah pernah bikin video tentang HSG ini di salah satu rumah sakit di daerah Jakarta Timur. Kalau teman-teman sempet boleh ditonton ya videonya gitu. Terus apa sih yang harus disiapin kalau mau HSG? Seingat aku sih aku nggak melakukan persiapan khusus untuk HSG ya. Jadi aku datang sesuai yang diperintahkan dokter. Contohnya hari ke-9 setelah menstruasi, aku datang di hari tersebut. Dan biasanya aku itu janjian dulu. Jadi reservasi harinya dulu nih. Kan sudah dihitung nih waktunya kapan. Terus biasanya mereka sesuaiin sama jadwal. Karena itu dilakukan di ruang radiologi, biasanya disesuaikan sama jadwal mereka yang shiftnya perempuan gitu. Jadi sepanjang beberapa kali aku melakukan HSG itu selalu dengan dokter radiologi perempuan dan asistennya juga perempuan atau petugas radiografernya tuh perempuan teman-teman. Jadi itu aja sih, nanti janjian hari apanya untuk menyesuaikan hari ke-9 aku dan jadwalnya mereka. Terus ada yang nanya sakit atau enggak sih HSG. Gimana ya, jadi seingat aku sih aku nggak pernah ngerasain nyeri ya, jadi nggak pernah ngerasain nyeri saat melakukan HSG. Tapi kan balik lagi, kekuatan orang terhadap skala nyeri itu beda-beda. Jadi contohnya di HSG terakhir ini aku berdua bareng sama temenku. Aku ngerasanya biasa aja nggak sakit, tapi temenku bener-bener ngerasa kesakitan. Jadi ya itu beda-beda setiap orang ngerasain sakitnya kayak gimana. Mungkin karena aku udah terbiasa dengan nyeri haid yang super hebat ya, jadi pas HSG ya nggak sakit-sakit amat gitu. Cuman pas aku HSG terakhir itu karena prosedurnya lama banget, yang aku rasain sih cuman gak nyaman nekuk karena posisinya kan litotomi atau kayak ngangkang gitu, maaf.
Jadi dengkul aku sama paha aku tuh kayak udah kram saking kelamaan yang ini posisinya kan gini, maaf ya ini kaki contohnya, jadi dia udah posisinya ngangkang lama, jadi aku ngerasa kayak udah gemeter gitu kelamaan, jadinya ambruk mulu paha aku gitu. Kalau masalah nyeri akibat semprotannya sih kayaknya sih enggak gitu. Terus setelah HSG, kalau yang aku alami itu mengalami bercak atau sampai terjadinya kayak haid gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau HSG bawa aja pembalut untuk jaga-jaga, karena nggak nyaman juga sih rasanya, kayak becek-becek gitu. Jadi kalau nggak pakai pembalut mungkin nanti celana dalamnya jadi lembab teman-teman. Oh iya, ada juga yang sebelum melakukan HSG itu mengkonsumsi obat pereda nyeri. Tapi kalau aku waktu itu beberapa kali HSG aku nggak pernah minum obat nyeri sih teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman yang nggak kuat sama nyeri, ya untuk prepare ya silakan aja sih kayaknya minum obat pereda nyeri. Dan untuk yang nanyain harga, teman-teman, untuk harganya ini mungkin beda-beda sih, tergantung teman-teman melakukan pemeriksaannya di rumah sakit yang mana. Jadi aku tuh pernah melakukan pemeriksaan di rumah sakit yang kayak biasa aja gitu, rumah sakit umum biasa, kurang lebih itu dulu tahun 2015 itu 600 ribuan. Sampai di rumah sakit yang eksekutif itu 2 juta lebih sedikit. Kayaknya sih nggak mahal-mahal banget ya teman-teman untuk melakukan HSG ini. Coba aja teman-teman cari referensi rumah sakit yang teman-teman kira-kira nyaman. Nah teman-teman, untuk prosedur waktunya HSG itu berapa lama sih? Jadi kalau HSG itu nggak lama sih sepengalaman aku mah. Jadi yang paling lama itu yang kemarin ya. Kalau yang biasanya sih cuma 15 sampai 30 menit udah selesai. Tapi kalau yang terakhir ini emang lama banget aku HSG-nya, sampai yang tadi aku bilang paha aku tuh sampai nyeri-nyeri gitu loh teman-teman. Tapi kalau untuk yang normal-normal aja mah cepet banget. Dan itu juga tergantung ini sih, tergantung kooperatifnya teman-teman. Jadi mungkin ada teman-teman yang dimasukin cacar bebek aja udah ketakutan. Jadi ada temen subscriber aku juga cerita, jadi kayak nggak bisa ngebuka gitu, nggak bisa ngebuka paha untuk dimasukin cacar bebek, dan itu juga menjadi penghambat petugas untuk melakukan pemeriksaan. Kebayang dong, ibu buka pahanya, ditaruh pantatnya, biasanya tuh kayak gitu, dia nggak mau gitu, dia kaku aja, dan itu juga berpengaruh nyeri sih. Jadi kan kalau kaku alatnya itu susah dimasukin gitu. Jadi teman-teman relax aja, bismillahirrohmanirrohim aja gitu, biar dapat hasil yang terbaik. Nah itu sih teman-teman segeliat pengalaman aku mengenai HSG. Dan HSG ini nggak cuma untuk orang yang mempunyai penyakit ya, penyakit reproduksi ya. Jadi untuk teman-teman yang memang sudah menikah 1 tahun lamanya dan belum diberikan keturunan, belum dikaruniai keturunan, itu biasanya memang evaluasi atau screeningnya dengan HSG teman-teman. Jadi kapanpun teman-teman mau melakukan HSG itu diperbolehkan aja gitu. Kalau misalkan memang belum punya anak, pengen punya anak, mau program hamil, ya sebaiknya coba deh HSG dulu, karena takutnya udah minum obat penyubur kandungan segala macam, terus tahu-taunya ternyata memang ada sumbatan di tubuhnya. Jadi mendingan tuh melakukan pemeriksaan HSG dulu, baru nanti lihat ke tahapan berikutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim kalau misalkan tidak ada sumbatan atau tidak ada infeksi di tubuhnya gitu teman-teman. Nah teman-teman, segitu dulu kayaknya video aku hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.